Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu siap sedia memberitakan firman Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadatan. Kita sesaat teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari NKB 3 ayat 1-2. Terpujilah Allah. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai.
Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang dikutip dari Keluaran 4 ayat 10 sampai ayat 17. Kita baca secara responsoria, pada ayat yang terakhir kita baca bersama. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakin Tuhan?" Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan.
Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya bersama. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nas khotbah dalam kebaktian minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita sering menemukan kenyataan bahwa orang-orang yang diutus Tuhan jauh dari kata siap dan mampu. Misalnya, dalam epistel Keluaran 4 ayat 10 sampai 17, Musa menolak pengutusan karena dia bukanlah orang yang pandai berbicara. Ia adalah seorang yang berat mulut dan berat lidah. Nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, dan Yehezkel juga awalnya menolak perintah pengutusan. Yesaya menyebut dirinya orang yang najis bibir dan tinggal di antara orang yang najis bibir. Yeremia mengatakan, "Aku masih muda dan tidak pandai berbicara." Yehezkel juga takut sebab bangsa Israel adalah bangsa pemberontak. Demikian juga dalam nas ini. Timotius diutus untuk memberitakan firman, menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku sekalian, Timotius menerima tugas yang begitu mulia dan berat. Namun, di sisi lain kita menemukan fakta. Timotius adalah, misalnya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Timotius masih muda. Dalam 1 Korintus 16 ayat 10, Timotius agaknya penakut atau pemalu. Mungkin karena ia masih muda. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2, Timotius adalah pengganti Paulus. Bisa kita bayangkan tekanan yang dirasakan Timotius di bawah bayang-bayang nama besar Paulus. Dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Timotius bermasalah dengan pencernaan dan badannya lemah. Ini mengindikasikan Timotius mengidap penyakit yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Timotius memiliki banyak sisi lemah dalam dirinya. Hal ini masih ditambah oleh beberapa keadaan yang harus dihadapi Timotius. Misalnya, jemaat Efesus adalah jemaat tua. Timotius seorang muda
yang melayani di jemaat yang sudah lama berdiri. Di kota Efesus berkembang banyak ajaran sesat. Banyak kesalahan praktik ibadah yang harus diperbaiki oleh Timotius. Di samping itu, Timotius juga harus memilih penilik jemaat di kota Efesus, sekaligus memperbaiki sikap jemaat terhadap saudara seiman dan terhadap para janda. Melihat keadaan real Timotius dan tantangan yang dihadapinya, sulit rasanya menuntut Timotius mengiyakan tugas pelayanan seperti yang disebut di awal, memberitakan firman, menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah salah dalam panggilan dan penugasannya atas hamba pilihannya. Dalam kelemahan dan kekurangan Timotius dan kita semua, kita diutus untuk siap sedia memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan adalah kebutuhan mendesak dan prioritas yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Urgensi pemberitaan firman itu tidak ditentukan oleh kemampuan atau kelemahan kita, tetapi ditentukan oleh kebutuhan firman Tuhan yang harus diberitakan dengan segera sampai ke ujung bumi. Sekarang kita tiba pada pertanyaan mendasar. Mengapa kita harus siap sedia memberitakan firman Tuhan? Alasan yang pertama, sebagaimana disebut di dalam ayat yang pertama, adalah karena pemberitaan firman berhubungan dengan hari penghakiman. Pemberitaan firman berhubungan dengan hidup atau matinya manusia pada hari penghakiman terakhir. Untuk ini, kita pasti mengingat nasihat Tuhan yang begitu keras kepada Nabi Yehezkiel. Saya akan membacakannya untuk kita. Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk mengingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberitakan firman Tuhan berhubungan erat dengan hidup mati kita dan orang lain pada hari penghakiman. Alasan yang kedua adalah disebutkan dalam ayat 3-4. Dikatakan orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, memalingkan telinganya dari kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Orang akan berpaling dari ajaran yang sehat. Orang akan menolak ajaran yang sehat. Orang akan menghilangkan ajaran yang sehat. Orang akan membuang ajaran yang sehat dan menggantinya dengan dongeng, menggantinya dengan cerita bohong, cerita fiksi, mitos, rekaan, atau dusta.
Dan yang lebih parah lagi dikatakan, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Artinya, orang mau mengeluarkan uang demi hoax. Kerusakan ini dapat dicegah jika orang percaya mampu menguasai diri dan tenang, sabar menderita, dan tetap menunaikan tugas pelayanan, memberitakan firman, menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan sudah nyata di depan mata. Saat ini bukan lagi waktu untuk diam atau bersembunyi. Bangkitlah, beritakanlah firman Allah. Cegah dengan segera. Jangan sampai anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, atau orang yang kita kasihi berpaling dari kebenaran dan kemudian bergemar dalam dusta. Dongeng, cerita bohong, fiksi, mitos, rekaan, dusta atau hoax hanya bisa menang jika orang percaya tidak menyatakan kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita setia memberitakan firman Allah, dunia ini akan dimenangkan dan menjadi tuayan untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sebab Tuhan selalu menyertai dan memperlengkapi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, yang telah mengutus kami untuk memberitakan firman-Mu. Sekalipun kami lemah, sekalipun banyak kekurangan kami, sekalipun kami bukanlah utusan yang sempurna, di dalam diri kami ya Bapa, banyak ketidakmampuan, banyak kelemahan di dalam diri kami. Tetapi Engkau memanggil kami untuk melakukan misi luar biasa, yaitu memberitakan dan memperluas kerajaan-Mu dengan memberitakan firman. Bapa di sorga, kami sering takut dan malu untuk memberitakan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, ubah dan baharui hati kami. Berikan kami ya Bapa roh yang berani, roh yang dikuasai oleh ketertiban, roh yang dikuasai oleh kekuatan daripada Tuhan, untuk berani memberitakan firman-Mu dan tidak akan pernah merasa malu untuk memberitakannya. Sebab memberitakan firman adalah tugas dan sukacita bagi kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami dalam melakukan firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan yang baik, pergumulan dan pengharapannya. Tuhan genapilah seturut dengan kehendak-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul di dalam sakit penyakit dan juga dalam pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan dan berikan kesehatan yang baik bagi saudara-saudara kami, agar kami boleh semakin setia dalam mengikut Tuhan sampai akhir perjalanan hidup kami. Dan jikalau Tuhan berkehendak lain, sakit penyakit itu akan tetap berada di tubuh kami. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesabaran, berikan kami kemampuan untuk tetap bersandar dan berpengharapan pada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, pada saat kami lemah, disitulah kami kuat. Sebab Engkaulah yang berkarya dan bekerja di dalam diri kami. Ampuni ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Kami naikkan doa permohonan, hormat dan sembah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setiap
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah Minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tortor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini.
Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1. Sati-sati per sektor seperti biasa. 2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000 dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan Gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.